Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Nah, kembali lagi bertemu dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran sejarah peminatan di kelas 12 SMA. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru mengenai konflik-konflik di berbagai negara. Sebelum kita memasuki pembelajaran atau proses belajar bersama ini, dipersilakan kepada anak-anak untuk membuka berbagai macam buku atau referensi kalian mengenai konflik-konflik di berbagai negara. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami, mengeksplorasi, menganalisis, serta dapat membuat laporan mengenai konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara. Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, langsung dalam materi inti kita akan membahas mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, di mana sih Timur Tengah? Nah, di sini ada sedikit gambaran peta ya yang terjadi wilayah Timur Tengah. Nah, di sini konflik di Timur Tengah itu merupakan konflik perang Teluk yang nanti ada konflik perang Teluk 1, konflik perang Teluk 2 yang terjadi bukan hanya melibatkan negara Irak dan Iran, tetapi juga melibatkan negara Kuwait dan berbagai negara besar yang turut serta andil di dalamnya. Nah, adapun faktor utama konflik di Timur Tengah itu pada rebutan minyak atau daerah penghasil minyak dan masalah ekonomi. Nah, ini merupakan masalah krusial, masalah penting di Timur Tengah. Lanjut kita bahas Perang Teluk 1. Nah, Perang Teluk 1. Di sini Perang Teluk 1 itu terjadi antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1988. Nah, perang ini tuh terjadi antara Irak dan Iran. Antara Irak dan Iran. Jadi ini mereka berperang ya. Nah, kenapa sih mereka bisa berperang? Nah, di sini kita lihat di latar belakang, yaitu yang pertama adanya kekhawatiran Irak akan meluasnya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang melahirkan Republik Islam Iran. Nah, ini ada tokohnya yaitu Ayatullah Khomeini. Nah, adapun latar belakang yang kedua adalah secara sepihak Irak membatalkan perjanjian Algiers tahun 1975 tentang pemilikan bersama daerah minyak Shat el Arab. Nah, adapun latar belakang yang ketiga adalah ambisi Saddam Hussein yang merasa sebagai pewaris Nebukadnezar untuk menguasai seluruh Mesopotamia. Nah, ini tokohnya, gambar tokohnya itu Saddam Hussein. Nah, di sini perang Irak dan Iran itu berlangsung sangat lama karena kekuatan keduanya itu seimbang. Nah, ternyata selain seimbang itu di belakang kedua negara tersebut itu banyak negara-negara yang membantu seperti Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat dalam membantu Irak. Nah, kemenangan ternyata itu silih berganti ya Kak. Kadang-kadang Irak terus Iran. Nah, namun pada akhirnya PBB itu memerintahkan diadakannya gencatan senjata dengan mengajukan revolusi DK PBB nomor 598 dan ternyata itu disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 Agustus 1988. Nah, ternyata Perang Teluk 1 pun belum sepenuhnya selesai atau clear masalahnya dan dilanjutkan dengan Perang Teluk 2. Namun,
Yang di sini itu bukan Irak melawan Iran, melainkan Irak melawan Kuwait. Nah, di sini Irak itu versus Kuwait. Nah, dan pasukan multidimensional. Kenapa sih ada perang Teluk Dua, anak-anak? Nah, di sini kita akan bahas tentang latar belakang perang Teluk Dua. Nah, yang pertama itu ada alasan sejarah bahwa Kuwait itu adalah bagian dari Irak. Nah, makanya Irak itu menganggap bahwa Kuwait itu ya harus jadi satu daerah dengan dia. Yang kedua itu adanya akibat Perang Teluk Satu. Irak mengalami kerusakan ekonomi karena menurunnya produksi minyak serta hutang luar negeri. Yang ketiga, ada tuduhan Saddam Hussein terhadap Kuwait yang dianggap telah mencuri minyak Iran dari Rumailah. Nah, latar belakang yang keempat itu, Kuwait menolak tuntutan Saddam Hussein untuk membayar ganti rugi kepada Baghdad dan menghapus hutang Irak kepada Kuwait. Yang kelima, ambisi Saddam Hussein untuk menguasai dunia Arab. Nah, ini merupakan peta tentang daerah Irak, Iran, dan Kuwait ya, anak-anak. Semoga kalian ada sedikit gambaran. Nah, di sini Perang Teluk II diawali penyerbuan Irak ke Kuwait pada tanggal 12 Agustus 1990 dan memaksa penguasa Kuwait lari dan menyelamatkan diri ke Arab Saudi. Kekuatan yang tidak seimbang antara Irak dan Kuwait sehingga dalam waktu singkat Kuwait berhasil dikuasai oleh Irak. Nah, ternyata keadaan ini anak-anak menyebabkan banyak negara yang berpihak kepada Kuwait, terutama negara-negara besar. Karena apa? Karena adanya kekuatan yang tidak seimbang. Amerika Serikat misalnya pada Perang Teluk I itu mendukung Irak. Sedangkan pada Perang Teluk II berpihak kepada Kuwait karena ada faktor kepentingan ekonomi. Perang Irak-Kuwait itu ternyata itu berkembang menjadi perang antara Saddam Hussein melawan George Bush dengan pasukan multidimensional. Meskipun demikian, Saddam Hussein tetap mempertahankan daerah Kuwait. Nah, hal ini karena Saddam punya andalan pengalaman berperang di padang pasir melawan Iran, makanya tetap dipertahankan. SPD ya, karena sudah berpengalaman. Nah, di sini dalam Perang Teluk II ini terlihat sikap Bas yang tetap memerintahkan pasukan multidimensional untuk menyerang Saddam meskipun Irak sudah mematuhi anjuran DKPBB untuk menarik pasukannya dari Kuwait. Nah, dan perang ini itu berakhir pada 28 Februari 1991. Selanjutnya ada konflik di Asia Tenggara. Nah, ini yang kedua, ini konflik di Asia Tenggara yaitu konflik Kamboja. Nah, ini merupakan peta daerah Kamboja ya. Peta wilayah negara Kamboja. Nah, konflik Kamboja itu terjadi pada tahun 1955 sampai 1979. Nah, adapun sebab terjadinya konflik Kamboja adalah adanya perebutan pengaruh di Kamboja oleh Amerika Serikat, Cina, dan Vietnam Utara dalam konteks perang Vietnam dan perang dingin. Nah, selain itu faktor internal adalah perebutan kekuasaan antara kelompok kerajaan yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk, kelompok pro-Amerika Serikat yang dipimpin oleh Lon Nol, dan kelompok Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Nah, ini merupakan foto dari Norodom Sihanouk. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 April 1953 di bawah pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk. Nah, ini ada gambarnya ya di samping ya. Nah, di sini bahwa Kamboja menjadi negara merdeka terlepas dari penjajahan Perancis karena dahulunya bahwa Kamboja itu dijajah oleh Perancis.
Nah, Sihanouk itu ingin membangun Kamboja maju seperti negara-negara yang lain atau negara barat. Untuk itu dia memerintah dengan sangat keras. Nah, hal ini berakibat munculnya lawan-lawan politiknya karena tidak suka dengan cara Sihanouk memerintah. Nah, pada akhirnya itu Sihanouk itu jatuh pada tahun 1970. Nah, kemudian diganti dengan pemerintahan baru yaitu Republik Khmer. Nah, ini Republik Khmer itu dengan Presiden Lon Nol. Nah, sejak jatuhnya Sihanouk, Kamboja selalu dirundung kemelut yang berkepanjangan anak-anak. Nah, di sini akhirnya pada tahun 1975 angkatan bersenjata Khmer Merah atau Partai Komunis itu berhasil merebut kekuasaan ibu kota Kamboja dan akhirnya Phnom Penh akhirnya jatuh dan dapat dikuasai. Kelompok Khmer Merah yang berhaluan komunis Cina membentuk pemerintahan baru yang revolusioner di bawah pimpinan Pol Pot. Nah, namun ketika dia berkuasa terjadi banyak pembunuhan yang menentang kebijakannya sehingga munculnya gerilyawan Kamboja. Nah, ternyata pada waktu yang bersamaan itu terjadi juga konflik antara Kamboja dan Vietnam tentang masalah tapal batas. Penyelesaian melalui perundingan ternyata tidak berhasil anak-anak. Akibatnya pasukan Vietnam yang dibantu para gerilyawan Kamboja yang anti Pol Pot itu menyerbu Kamboja. Nah, ternyata itu pemerintahan Pol Pot akhirnya jatuh pada tanggal 7 Januari 1979 dan diganti dengan pemerintahan baru dengan nama Republik Rakyat Kampuchea yang dipimpin oleh Heng Samrin. Nah, ini ada fotonya ya, Heng Samrin. Nah, tetapi pemerintahan yang baru ini tidak mendapat pengakuan dari dunia internasional dan juga PBB. Nah, ternyata hal ini mengakibatkan pertikaian antara fraksi yang berkepanjangan dan dikenal dengan masalah Kamboja. Penyelesaian konflik dan dampak konflik Kamboja. Nah, di sini penyelesaian konflik itu ada 3 tahap. Yang pertama itu melalui Jakarta International Meeting 1 dan 2 yang terjadi pada tahun 1988 dan Februari 1989. Yang kedua ada pertemuan tingkat internasional di Paris pada tanggal 30 sampai 31 Juli 1989 yang berhasil memutuskan pencegahan pasukan Vietnam dari Kamboja dan mencegah kembalinya rezim Pol Pot karena tidak disukai ini oleh masyarakat Kamboja. Yang ketiga ada penyelenggaraan pemilu tahun 1993 setelah tahun 1991 Pangeran Norodom Sihanouk berkuasa. Nah, di sini tuh hasil pemilu menyatakan Norodom Ranariddh terpilih sebagai pengganti Sihanouk dan Hun Sen sebagai perdana menterinya. Nah, lanjut kita akan membahas tentang dampak-dampak dari konflik Kamboja. Nah, yang pertama itu ada munculnya masalah perbatasan negara di wilayah Indo-Cina. Yang kedua munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja. Dan yang ketiga adanya krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini mengenai konflik di Timur Tengah dan konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik di Asia Selatan dan konflik di Asia Timur. Nanti juga ada konflik di Afrika dan juga konflik di Amerika Latin. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.